Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 yang beranggotakan Rosinur Arifin, Binur Wahid, Dimas Madwadila, Satria Evan Ibowo, Alif Dimiawan, Henry Wijanto, Zahra Safira. Kami dari kelompok 1 ingin membahas etika terhadap hewan. Pada pertemuan ini, kami akan membahas adab-adab terhadap hewan. Bagaimana akhlak terhadap hewan di antara kesempurnaan Islam komprehensif, ia mengajarkan segala hal yang diperlukan dalam kehidupan seorang muslim. Di antaranya, ketika dia berinteraksi dengan hewan, sebagaimana Islam mengajarkan adab yang benar, tatkala berinteraksi sesama muslim, bahkan adab terhadap non-muslim, dan bagaimana sikap terhadap hewan, karena kita tahu interaksi manusia dengan hewan sangatlah banyak, dan bisa kita dapati bahwasanya masalah interaksi dengan hewan bukan masalah sepele. Bisa jadi seorang meraih pahala yang besar dalam interaksinya dengan hewan, dan sebaliknya bisa jadi dia mendapat azab karena interaksinya dengan hewan saat proses transportasi tidak dapat dipisahkan pada kelangsungan produksi hasil ternak. Selama dalam perjalanan panjang, hewan kerap dipaksa berdiri dan tidak diberikan kesempatan untuk berbaring ataupun berjalan. Saat perjalanan, hewan juga kerap tidak diberi makan sesuai dengan haknya, dengan alasan agar hewan tersebut tidak mengamuk dalam perjalanan. Hal ini tak sesuai dengan Islam. Di dalam Islam itu hewan dianggap sebagai makhluk yang harus dikasihi, dipenuhi semua haknya, dirawat dengan benar. Hal ini sesuai dengan hadis Rasulullah, yaitu Rasulullah bersabda, "Barang siapa yang tidak mengasihi, maka tidak akan dikasihi." Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Adapun hadis lain yaitu Rasulullah bersabda, "Kasihilah siapa yang ada di bumi ini, niscaya kalian akan dikasihi oleh yang ada di langit." Hadis riwayat Al-Tirmizi. Islam memerintahkan kepada kita untuk menjaga kenyamanan hewan dalam proses menyembelih hewan. Hewan harus dalam keadaan yang nyaman sehingga rasa sakit yang dirasakan bisa seminim mungkin. Dari Syaddad bin Aus, Rasulullah SAW bersabda, "Sesungguhnya Allah telah mewajibkan berbuat baik atas segala sesuatu. Maka apabila kalian membunuh, hendaklah berlaku insan di dalam pembunuhan. Dan apabila kalian menyembelih, hendaklah sempurnakan penyembelihannya, dan hendaklah salah seorang dari kamu menenangkan sembelihannya, dan hendaklah ia mempertajam mata pisaunya." Hadis riwayat Muslim. Dalam kasus ini, kendali kita memiliki dampak yang besar. Kedua peristiwa tersebut berkaitan dengan memenuhi kebutuhan pakan dan kesejahteraan hewan. Penelitian yang dilakukan oleh Universitas Kansas di Amerika Serikat menyatakan bahwa iklim, ruangan, kepadatan ternak, durasi di perjalanan, kualitas perjalanan, dan perilaku ternak memiliki pengaruh terhadap kesehatan dan juga kualitas daging dari ternak tersebut. Penelitian lain dilakukan oleh Universitas Agrikultur di Cina. Stres pada saat perjalanan sangat berpengaruh terhadap kesehatan dan juga kesejahteraan hewan ternak, di mana suhu lingkungan dan juga getaran dari kendaraan merupakan penyebab utama dari stres yang dialami oleh ternak pada saat berada dalam perjalanan. Pada penelitian yang lain, tidak terpenuhinya welfare yang baik dapat berakibat pada penurunnya karakteristik khas saat pemotongan. Animal welfare yang tidak baik pada ternak membuat ternak rentan terkena penyakit saat di perjalanan. Undang-undang mewajibkan semua orang untuk melakukan pemeliharaan, pengamanan, perawatan, dan pengayoman hewan dengan sebaik-baiknya, sehingga hewan bebas dari rasa lapar dan haus, rasa sakit, penganiayaan, dan penyalahgunaan, serta rasa takut dan juga rasa tertekan. Ketentuan ini tertuang pada pasal 66 ayat 2 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang tekan dan kesehatan hewan. Pengangkutan hewan lebih khusus disebut pada pasal 89 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2012 tentang kesehatan masyarakat veteriner dan kesejahteraan hewan. Di sana tertuang pengangkutan hewan harus dilakukan dengan cara yang tidak menyakiti, melukai, atau mengakibatkan stres menggunakan alat angkut yang layak. Untuk membedakan hewan atau ternak antar pulau atau antar provinsi yang jauh itu,
untuk kendaraan yang sesuai, yaitu kendaraan yang dirancang khusus untuk transportasi hewan ternak, seperti kapal yang dikhususkan untuk peternakan atau bahkan truk yang difasilitasi untuk diberikan ventilasi yang baik atau fasilitas untuk memberikan makanan dan minuman. Yang kedua yaitu atur rute dengan bijak. Pilih rute yang meminimalisir waktu perjalanan dan stres hewan. Hindari perjalanan yang terlalu panjang dan pastikan ada cukup istirahat di pertengahan jalan. Yang ketiga yaitu berikan makanan dan minuman. Pastikan hewan akan mendapatkan pasokan makanan atau nutrisi selama perjalanan. Hal ini dapat dilakukan dengan memberikan hewan makanan dan air di dalam kendaraan atau saat berhenti. Berikutnya yaitu ventilasi yang baik, yaitu pastikan kendaraan memiliki ventilasi yang baik untuk menjaga suhu yang nyaman. Berikutnya kondisi kesehatan. Periksa kondisi kesehatan hewan sebelum perjalanan dan pastikan mereka dalam perjalanan yang sehat untuk melakukan perjalanan jarak jauh. Yang terakhir yaitu regulasi dan perlindungan hewan. Pastikan hewan perjalanan memiliki mematuhi regulasi dan standar perlindungan hewan yang berlaku. Dengan hal tersebut, aspek-aspek pemuliaan hewan dapat terjalankan secara baik dan mengurangi stres. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan ketika mengangkut hewan-hewan ternak. Yang pertama, menjaga kepadatan ternak dan durasi perjalanan. Hal ini dapat dilakukan dengan membatasi hewan ternak yang diangkut sesuai dengan kenyamanan hewan tersebut. Dan jarak transportasi dikurangi dengan memperlakukan checkpoint pada setiap peternakan.